luar biasa. Tepuk tangan sekali. Tentunya saya hormati Kepala Dinas Kota Kendari, Bapak Ali Aksa. Soalnya di beberapa kesempatan kita berbeda kali ini ya. Dulu Kepala Dinas yang lama yang sering kita ketemu. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua FKLPI Pak Baso, ini Ketua FKLPI sesungguhnya, saya yang mengganti. Bersama Wakil Ketua Pak Haki, kemudian teman-teman Ketua Asosiasi UMKM Provinsi Tenggara, PHRI Apindo. Mohon maaf ke sini Pak Apindo, saya sudah sapa ya. Oke. Teman-teman semua, pengurus, para pimpinan perusahaan industri di bawah naungan FKLP dan BPP Kendari. Mohon izin, tadi saya di rundown acara tidak diliput ini saya punya, ternyata ada sambutan FKLP. Saya awali dengan pantun ya Pak, mohon izin. Pantunku ini pantun sore yang tadi sebenarnya. Ke Kendari beramai-ramai, kurang kompak, cakepnya kurang kompak. Ke Kendari beramai-ramai, sampai ke Sam Hotel, hari udah malam. Sebelum sambutan saya mulai, saya ucapkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun sirih dibuat lalap, dimakan orang di waktu pagi. Jika salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin 5 menit ya Bu. Ya. Pertama dan utama, sebagai umat yang beragama, tentu kita mengajak semua untuk mari menyatakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita bersama-sama berkumpul acara yang luar biasa ini, tentunya karena atas izin beliau dan kesehatan kepada kita semua. Kemarin kita bisa menyaksikan para pemimpin dunia ketemu di Bali dalam rangka G20, membawa isu-isu yang strategis dalam rangka membina misi dunia berjalan dengan baik. Malam hari ini para pemimpin perusahaan yang ada di Sulawesi Tenggara yang diundang oleh Bu Yanti datang, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk memikirkan bersama, bersinergi dengan Pak Kadis untuk 50.000 pengangguran di Sulawesi Tenggara bisa diselamatkan dan diangkat derajatnya untuk bisa bersama makhluk-makhluk yang lain ciptaan Tuhan. Untuk itu, mengawali FKLP malam hari ini, karena kita adalah kumpulan asosiasi, kami mengucapkan terima kasih kepada ASDP Kota Bau-Bau yang telah memberikan CSR-nya. Dengan demikian, itu bisa memberi manfaat dan kontribusi yang besar bersama Pak Sarif. Kalau kita ke Kodet Pak Sarif biasa menyediakan kamar gratis buat kita. Kemudian OSS dan PDNI yang sangat berkontribusi terhadap mengurangi pengangguran yang ada di Sulawesi Tenggara. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Matahari yang cukup berkontribusi, sebentar lagi akan hasil rekrutan yang banyak, dan itu bisa menambah dan mengurangi draft daftar para pengangguran dan para pencari kerja. Malam hari ini, kalau kita mencermati isu harapan dari Bapak Presiden Republik Indonesia di beberapa kesempatan yang lalu, bahwa dalam rangka untuk menyambut revolusi industri 4.0, diharapkan para pencari kerja harus bisa berkualitas dan bisa berdaya saing di arah revolusi yang terus dinamis dan bergerak. Oleh karena itu, harapannya maka pelaksanaan pelatihan vokasi seperti ini harus terintegrasi dan terpadu. Di sini letaknya FKLP sebagai penyedia lapangan kerja, lalu BVP sebagai mediator untuk bagaimana kompetensi SDM dari semua para pencari kerja diangkat dan dilatih dengan baik. Kemudian tugas dari pemerintah adalah bagaimana mendorong para pelaku di industri kemudian bisa berdaya saing. Dengan demikian harapan angka pengangguran bisa menurun
Maka dengan demikian cita-cita dari negara kita melalui pemerintah Republik ini, konsep bernegara adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang sejahtera. Itulah yang menjadikan kita selalu tidak ada henti-hentinya untuk bagaimana terus berpikir dan bekerja sama dengan baik, karena negara atau daerah Sulawesi Tenggara yang jumlah penduduknya 2,7 juta ini tidak bisa dibangun oleh sendirinya gubernur, tidak bisa dibangun sendirinya oleh wali kota. Ini adalah tugas kita semua. Bagaimana kalau misalkan data kemarin Pak, bahwa syarat negara maju itu adalah 7% minimal para pelaku usaha dan bisnis. Sementara kita di negeri ini belum mencapai 3%. Nah, oleh karena itu kalau kita bandingkan di Amerika dan beberapa negara Eropa, sangat jauh sekali, gapnya sangat jauh sekali. Oleh karena itu maka kita dituntut hari ini bagaimana semua aspek kehidupan melalui dunia usaha didorong terus untuk bisa bersaing, karena perilaku manusia sebentar lagi adalah sangat dinamis. Kemudian kalau kita mengacu kepada perusahaan besar, Alibaba mengatakan bahwa perusahaan yang akan survive ke depan adalah perusahaan yang akan mampu menjawab kebutuhan orang-orang di masa nanti. Nah, inilah kita juga termasuk di industri perbankan. Saya yakin juga semua industri akan terus berusaha untuk mampu menjawab semua ekspektasi masyarakat, ekspektasi pelanggan yang terus menerus akan mengalami perubahan. Masyarakat nanti hanya butuh 3, yaitu cepat, tepat, dan murah. Praktis, cepat, dan murah. Nah, oleh karena itu industri akan mengarah kepada desain produk LPI yang terus ingin mendorong dan berkontribusi besar terhadap perekonomian di Sulawesi Tenggara ini. Tentunya bisa tidak henti-hentinya untuk kita berpikir ide dan gagasan apapun, kita akan beri masukan kepada BPWP bahwa di dunia industri kita butuh seperti ini, harapan ekspektasi industri seperti ini, mudah-mudahan itu bisa diterima sehingga link and match daripada ketenaga kerjaan bisa tersambung dengan baik. Terakhir, beberapa waktu lalu saya turun ke Konawe Kepulauan dan Konawe, saya berdiskusi dengan ada 27 kepala desa. Rupanya setelah saya melakukan sosialisasi juga dengan FKLPI, saya hanya minta Pak Desa, kalau misalkan ada anak-anak muda yang punya harapan hidup, ya, itu bisa didorong untuk dilatih di BPP atau BLK. Rupanya hasil riset sementara masih begitu banyak belum mengenal keberadaan dan eksistensi betapa pentingnya BPVP itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Lalu mereka bertanya kepada saya, Pak Kepala BPP, Pak Dirut, apa syarat-syaratnya? Kenapa ke depan ini mereka terkebun banyak Bu Yanti? Karena saya agak merasa berbahagia karena rupanya mereka itu punya anak-anak muda yang mampu tetapi tidak punya apa ya saya katakan, bisa bantu Pak Wakil, kurang informasi. Kalau saya katakan kurang informasi, banyak anak muda di kampung ingin kerja tetapi tidak ditransit ke BPPP tentunya atau ke BLK atau dikatakan, karena negara ini bisa dikatakan SDM-nya bisa meningkat kalau misalkan tersertifikasi. Nah, kemarin kita juga mau izin telah melakukan sertifikasi, kami kerjasama dengan FKLPI Bali telah mensertifikasi hampir 150 orang. Kemudian nanti tanggal 21 dan 22 kami juga ingin melakukan sertifikasi di Bau-Bau. Nah, rupanya saya baru sadar dan baru mengerti ternyata daya saing sebuah negara atau daerah
Itu salah satu indikatornya adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini diukur dari seberapa besar orang bisa dilatih sesuai dengan sertifikasi atau kompetensi yang dimilikinya. Nah, ini yang juga kami ingin berkontribusi di situ. Mudah-mudahan di tahun ini bisa kita kerjasama hampir 200. Tahun depan kita juga akan terus bekerja sama. Target kami 300 atau 400 orang. Nah, itu hal yang dapat saya sampaikan. Nanti hal-hal yang penting nanti kita akan diskusikan besok di rapat kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Karena saya awali dengan pantun, mohon berkenan saya tutup dengan pantun. Makan durian bersama kekasih. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Fasabihul Khairat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua FKLPI. Sambutan selanjutnya dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari kepada Bapak Insinyur